penyuluh pertanian video, dimanapun berada, jumpa lagi. Di era masa pandemi saat ini, mari kita selalu menjaga kesehatan kita dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi, sahabat penyuluh pertanian video dimanapun berada, saya buka dulu maskernya, biar enak ngomongnya. Pada video kali ini, kita akan mengulas tentang Balai Penyuluhan Pertanian, atau lebih sering disebutnya BPP. Nah, jadi sesuai dengan keputusan Menteri Nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, ya. Jadi dijelaskan di situ bahwa Balai Penyuluhan Pertanian ini yang selanjutnya disingkat dengan BPP, ya, adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan, ya, serta merupakan unit kerja non struktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Nah, jadi wilayah kerja BPP ini bisa satu, bahkan bisa beberapa kecamatan. Nah, jadi pada video kali ini kita membahasnya tentang salah satunya adalah pengorganisasian BPP ini. Jadi paling tidak kita berharap dengan ulasan video kali ini sahabat penyuluh pertanian video, mungkin yang katakanlah sebagai pelaku utama dan pelaku usaha yang belum mengetahui BPP itu apa sih peran dan fungsinya. Nah, terutama untuk para penyuluh pertanian wajib untuk mengetahui peran dan fungsi BPP ini seperti apa sih, perlu, karena pastinya penyuluh induk rumahnya itu pastinya di BPP atau di Balai Penyuluhan Pertanian. Nah, jadi di dalam keputusan Menteri Pertanian Nomor 3 tahun 2019, ya, pada bab 2 dijelaskan tentang perorganisasian BPP itu sendiri. Nah, BPP ini, ya, kedudukannya, ya, itu di kecamatan dan merupakan unit kerja non struktural, ya, yang memiliki wilayah kerja satu atau lebih dari satu kecamatan, ya. Nah, dan ini ditetapkan melalui peraturan bupati atau wali kota. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pastinya Balai Penyuluhan Pertanian ini mempunyai tugas dan fungsi, ya. Nah, jadi di dalam Kementan, ya, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi BPP ini merupakan unit kerja non struktural, ya, yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian kabupaten atau kota dengan melaksanakan tugasnya sebagai berikut nih tugasnya, ya. Nah, tugas dari BPP ini, ya, satu, menyusun program penyuluhan pertanian kecamatan. Nah, menyusun program penyuluhan pertanian kecamatan. Nah, program penyuluhan pertanian kecamatan ini sejalan dengan program penyuluhan kabupaten, ya, sejalan dengan program penyuluhan pertanian kabupaten atau kota. Nah, yang kedua, ya, melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian. Jadi melaksanakan. Nah, karena di dalam BPP itu terdiri dari personilnya adalah penyuluh, otomatis harus menjalankan programnya, ya, berdasarkan program yang disusun oleh penyuluh pertanian itu sendiri. Nah, selanjutnya fungsi yang ketiga, ya, tugas dan fungsinya yaitu menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, ya, menyebarkan informasi pembiayaan, menyebarkan informasi pasar, itu merupakan bagian dari tugas dan fungsi BPP juga. Nah, selanjutnya apa? Berfungsi sebagai pengembangan kelembagaan dan kemitraan baik itu pelaku utama maupun pelaku usaha. Nah, selanjutnya
meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian, baik itu yang PNS, P3K, penyuluh pertanian THLTB, penyuluh pertanian swadaya, dan penyuluh pertanian swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, masih ada lagi nih tugas dan fungsi BPP ini ya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan. Nah, pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi biasanya BPP punya demplot nih yang bisa jadi area percontohan untuk pelaku utama maupun pelaku usaha ya. Dan demplot ini relatif dalam artian tergantung dari kemampuan BPP itu sendiri. Ada yang mungkin mampunya lebih dari demplot, bisa saja punya dem area, bisa saja tergantung dari kemampuannya masing-masing ya. Nah, selanjutnya berfungsi juga untuk penumbuhan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya di desa ya, dalam artian menumbuh kembangkan Poslukdes ya, tempat katakanlah posnya penyuluh, Poslukdes ya, pos penyuluhan desa ya. Nah, di situ BPP juga punya peran ya untuk menumbuhkan Poslukdes. Nah, tugas dan fungsi yang terakhir yaitu pengembangan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha. Pastinya pengembangan metode penyuluhan pertanian ini harus memang sesuai dengan kebutuhan dalam artian spesifik lokal. Tidak mungkin BPP mengembangkan metode penyuluhan yang tidak bisa diterapkan di wilayahnya. Pastinya menyesuaikan dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerja BPP tersebut. Nah, itu merupakan tugas dari BPP ya, Balai Penyuluhan Pertanian. Nah, fungsi BPP ini memang sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama, pelaku usaha, dan sebagai posibul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan. Ya, kawasannya kawasan kecamatan ya, kawasan wilayah kecamatan. Jadi memang BPP ini mempunyai peranan penting dalam proses atau dalam upaya peningkatan pengembangan pertanian itu sendiri ya. Nah, selanjutnya itu sudah saya jelaskan tentang tadi kedudukan, tugasnya, fungsinya ya. Selanjutnya ini perannya. Nah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPP juga punya peran ya. Perannya apa itu perannya? Satu, sebagai pusat koordinasi ya, sebagai pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian. Nah, karena apa? Karena BPP digunakan sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi setiap pelaksanaan pembangunan pertanian di kecamatan ya, yang dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional bidang pertanian ya, penyuluh pertanian swadaya, penyuluh pertanian swasta ya, widaiswara, baik akademisi, peneliti, tenaga teknis bidang pertanian, camat, dan kepala desa di wilayah kerja BPP dengan koordinasi dinas daerah atau kabupaten kota ya, yang menyelenggarakan urusan pertanian atau urusan pangan. Nah, kedua ya, peran BPP yaitu sebagai pusat pembelajaran pertanian. Nah, dalam proses sebagai pusat pembelajaran pertanian ini, BPP berperan dalam bentuk antara lain sekolah lapang ya, selanjutnya demplot, dempam, dem area, atau kaji terap ya bagi pelaku utama, pelaku usaha, penyuluh, widaiswara ya. Jadi dalam apa? Dalam upaya mendukung ya pengembangan baik itu penangkar benih, penempatan alsintan ya, serta pengembangan usaha tani yang berorientasi ekonomi, dan atau spesifik yang spesifik lokalita di dalam di lahan BPP ya. Dalam artian biasanya memang setiap BPP punya lahan ya, lahan yang diupayakan untuk
digunakan sebagai biasanya arena lahan percontohan. Nah, peran yang ketiga, BPP ini sebagai pusat konsultasi agribisnis, ya. Nah, karena BPP ini berperan sebagai tempat konsultasi agribisnis, ya, dan manajemen usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi atau lembaga lain, ya, praktisi atau volunteer pembangunan pertanian sebagai narasumber. Jadi BPP bisa berperan di dalam konteks, ya, pusat konsultasi agribisnis. Nah, peran yang keempat, sebagai pusat pengembangan kemitraan usaha pertanian. Nah, BPP juga berperan sebagai pusat kemitraan usaha, ya, antara pelaku utama dan pelaku usaha, ya. Selanjutnya, ya, peran yang kelima, ya, BPP juga sebagai pusat data dan informasi pertanian. Nah, jadi memang BPP sangat punya peranan penting, ya, di mana BPP ini berperan dalam pengumpulan, pengelolaan, ya, penyajian data dan informasi, ya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial ekonomi di wilayah kerjaannya, dalam artian wilayah koordinasinya, ya, di wilayah kecamatannya, ya. Sesuai dengan Kepmentan nomor 3 2019, ya, bahwa BPP ini merupakan susunan organisasi, ya, susunan organisasi pastinya pada strukturnya, ya, strukturnya yang satu, ya, yang pertama adalah pimpinan, ya. Jadi pimpinan BPP ini, ya, merupakan pejabat fungsional penyuluh pertanian, ya, yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator, ya. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu, ya, itu jabatan BPP itu adalah kepala BPP, ya. Cuman kalau sekarang jadi koordinator BPP, ya, sesuai dengan Kepmentan nomor 3 ini, bahwa pimpinan BPP merupakan pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator dan penanggung jawab kepada kepala dinas atau kepala unit pelaksana teknis daerah penyelenggaraan fungsi penyuluh pertanian kabupaten atau kota. Nah, kedua, kelompok jabatan fungsional. Nah, kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian, nah, diberikan tugas sebagai tambahan oleh pimpinan BPP untuk menangani urusan programa, urusan sumber daya, dan urusan supervisi. Biasanya ini yang didelegasikan oleh koordinator BPP adalah personil penyuluhnya, ya, yang dipilih untuk mengemban tugas tambahan, yaitu biasanya sebagai ada 3 bidang, yaitu urusan programa, urusan sumber daya, dan urusan supervisi. Nah, itu merupakan dari pengorganisasian Balai Penyuluhan Pertanian sesuai dengan Kepmentan nomor 3 tahun 2019. Sahabat penyuluh pertanian media dimanapun berada, jangan lupa kopi bagi yang pecinta kopi. Kalau saya kebetulan memang pecinta kopi. Saya selalu tidak lupa untuk mengingatkan, selalu jaga kesehatan, sahabat penyuluh pertanian media dimanapun berada, dan selalu semangat dalam berusaha tani, baik itu sebagai pelaku utama maupun pelaku usaha. Dan terima kasih kami ucapkan ada semua elemen yang telah mendukung channel kita, channel penyuluh pertanian video. Sampai ketemu lagi pada video kami berikutnya. Sampai jumpa.